Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para mahasiswa Stayo yang prodi PAI semester 6 yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita ketemu pada mata kuliah materi PAI 2. Kali ini kita bertemu pada episode yang keempat. Ya. Oke, kita awali bersama dengan membaca basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode ketiga kita sudah membahas masalah riba. Episode yang kedua kita sudah membahas masalah jual beli. Episode yang pertama kita sudah membahas topik-topik yang akan dibahas selama semester 6 ini. Saat ini di episode yang keempat kita membahas masalah makanan dan minuman. Ya, dan juga tentang penyembelihan nanti. Ya, kamu semua bisa membaca buku Fikih Islam karangan Sulaiman Rasyid pada halaman 466. Ya. Kita lihat bersama tentang makanan dan minuman ini. Ya. Di dalam Al-Quran ada ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi seluruhnya. Jadi seluruhnya itu diciptakan oleh Allah untuk siapa? Untuk manusia. Ini terjemahnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 29. Dan juga Allah menegaskan wa yuhillu lahum, dan dia halalkan buat mereka at-thayyibat, apa-apa yang baik-baik, wa yuharrimu alaihim, dan diharamkan atas mereka al-khaba'is, hal-hal yang buruk-buruk, yang jelek-jelek gitu. Ini surat Al-A'raf ayat 157. Wah, ini ada gambar makanan ya yang halal buat kita, silakan dinikmati ya. Dan juga di dalam surat Al-Qur'an ini ada firman Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai para manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan ini buat kamu adalah musuh yang nyata. Yang jelas, yang nyata, ya kan? Ini contoh rumah lebah yang di situ ada tulisan Allah, ini kekuasaan Allah. Tadi ayat yang saya baca adalah surat Al-Baqarah ayat 168. Ini bisa dibaca lebih lanjut, ayat-ayat yang kaitannya dengan makanan dan minuman ini ya, dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah, ada juga dalam surat Al-An'am, ada surat An-Nahl, ada juga surat An-Nisa. Ya, silakan untuk dicermati selanjutnya. Ya. Oh, ini kalau minum minuman keras nih bikin ya. Ini contoh gambar ini, kalau dibalik jadi orang tua, kalau dibalik lagi jadi gambar gadis. Ini menarik ini ya, untuk di sekedar ilustrasi, sekedar untuk hiburan bersama. Ternyata makanan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kita. Yang pertama, tumbuh kembang fisik dan kecerdasan otak ini juga dipengaruhi oleh makanan. Nah, maka bagi bayi-bayi ini perlu makan yang sehat, yang bisa menumbuhkan kecerdasan. Ya. Juga akan berpengaruh pada sifat dan perilaku. Ya, makanan dan minuman itu berpengaruh pada sifat dan perilaku. Kemudian yang ketiga, perkembangan janin. Ini sangat dipengaruhi juga ya oleh makanan dan minuman, oleh asupan.
maka makanlah yang bergizi. Nah, itu ada nyanyian yang menarik itu ya. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Sewaktu aku bayi selalu dikasih ASI, minuman bergizi dan imunisasi. Tentu kamu hafal semua lagu itu ya. Lalu yang keempat, diterima atau ditolaknya doa ini dipengaruhi juga oleh makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Kalau kita makan yang kotor-kotor, yang banyak dosa, ya, yang haram-haram, nanti doa kita tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum sehari-hari itu juga berpengaruh pada kehidupan dunia. Yang kehidupan dunia ini nanti akan berpengaruh kepada kehidupan akhirat kita. Ya, maka supaya hati-hati dalam masalah makanan dan minuman ini. Ya, sekarang ini saya tulis ya, mega trend sekarang ini adalah food, fashion, and fun. Orang itu lebih cenderung untuk mengutamakan makan, ya, makan dan makan di samping pakaian dan kesenangan. Coba sekarang jenis-jenis ayam aja, ada fresh chicken, ya kan? Ada ayam goreng, ayam bakar, macam-macam. Ya. Ini ya ucapan Ali bin Abi Thalib ini ya. Barang siapa yang hidup dari makanan yang serba halal, maka bersinarlah agamanya. Lemah lembut hatinya dan tiada dinding menghalang bagi doa-doanya. Ya. Barang siapa yang makan makanan yang subhat, samarlah agamanya dan gelaplah hatinya. Ya. Barang siapa mau makan barang yang haram, hatinya menjadi mati, agamanya lemah, keyakinannya kurang, dan Allah menutup pintu doanya dan ibadahnya sangat sedikit. Ya. Jadi Allah menutup pintu doanya dan ibadahnya sangat sedikit. Ya, ini adalah ucapan ya, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Itu rahim. Karamallahu wajhah ya, biasanya gitu kalau kita menyebut nama Ali itu doanya adalah karamallahu wajhah. Ya. Halal merupakan masalah fundamental ya bagi konsumen muslim ini. Menghilangkan lapar dan dahaga, ibadah kepada Allah Sang Maha Pencipta ini penting ya, saat erat kaitannya juga dengan makanan dan minuman yang kita makan. Maka semboyan kita makan untuk hidup, bukannya hidup untuk makan. Motonya adalah 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal, 7 thayyib. Baik ya, thayyib itu artinya baik ya, serta tidak berlebihan. Ya, ini semboyannya kita, bukan sekedar 4 sehat, 5 sempurna, tapi ditambah yang ke-6 halal dan yang ke-7 thayyib. Kalau kita makan dari makanan hasil meminta-minta itu halal tapi tidak thayyib. Gitu ya. Thayyib itu kaitannya juga dengan akhlak. Nah, dengan muruah gitu. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke masalah makanan dan minuman tadi ya. Ada kaidah umum yang perlu kita pahami bersama. Tiap perbuatan ibadah itu hukumnya haram kecuali ada tuntunan atau perintah. Ini dalam masalah ibadah. Ya, masalah sholat, masalah puasa itu tunggu perintah. Kalau nggak ada perintah, nggak usah dikerjakan. Nah, tapi kalau dalam masalah dunia, masalah apa yang ada di muka bumi ini, ya, tiap benda yang ada di muka bumi ini hukumnya halal kecuali ada larangan. Jadi kalau nggak ada larangan berarti halal. Beda dengan masalah ibadah. Kalau tidak ada perintah berarti bid'ah. Gitu nantinya ya dalam masalah ibadah. Tapi kita harus tegas membedakan mana yang termasuk ibadah, mana yang termasuk hanya sekedar metode. Nah, ini harus dibedakan ya, supaya tidak. Yang di muka bumi ini kan ada binatang, air, dan darat. Bagaimana hukumnya? Kaidahnya adalah binatang yang hidupnya di dalam air
semuanya halal, baik yang berupa ikan maupun bukan. Ya, mati karena ada penyebabnya ataupun mati karena sendiri bangkai. Jadi kalau itu hidupnya di air, ya, beramai mati tanpa disembelih, halal itu ya, gitu. Ikan di laut, ikan paus, halal apa haram, ya, semuanya halal yang hidupnya di air. Walaupun namanya misalnya ya, namanya itu disebut dengan kuda laut, nah, itu halal. Babi laut, itu misalnya ada ya, saya nggak tahu nih babi laut ada nggak ya, itu halal itu ya. Tapi kalau babi yang hidup di darat kemudian dibuang ke laut, tetap haram itu, walaupun matinya karena tenggelam di lautan, tapi itu tetap haram karena itu babi darat itu ya. Kalau babi laut ya, halal juga. Lalu binatang yang dapat hidup di air dan di darat ya, seperti katak, buaya dan kepiting air tawar. Kepiting air tawar, bukan kepiting laut, hukumnya haram dimakan. Ya, jadi kalau yang bisa hidup di dua alam, di air ya hidup, di darat ya hidup, ya, ini hukumnya haram. Binatang yang hidup di darat, nah ini ada yang haram dan ada yang halal untuk dimakan. Ya, yang menjadi pokok haramnya makanan itu ada 5. Yang pertama karena nas dari Al-Quran dan hadis. Seperti babi misalnya. Jadi babi itu haram karena apa? Jawabannya adalah karena nas Al-Quran. Ya, begitu. Hurimat alaikumul maitah, itu haram buat kamu bangkai, wadam, darah, walamul khinzir, ya, daging babi. Begitu. Jadi haramnya itu disebabkan karena nas secara tegas dari Al-Quran, maupun ada juga yang dinas oleh hadis. Yang kedua, karena binatang itu kita disuruh untuk membunuhnya. Itu tandanya bahwa binatang itu kotor. Nah, al-khobais. Ya. Nanti apa saja nanti saya jelaskan. Misalnya ular. Ular itu kita disuruh untuk membunuhnya. Itu berarti binatang ular itu kotor, haram dimakan. Karena kita dilarang membunuhnya. Apalagi memakannya, membunuhnya saja nggak boleh. Ya, seperti semut, lebah, itu kita dilarang untuk membunuhnya. Yang keempat karena keji, ya, karena kotor. Ya, misalnya bekicot itu apakah haram apa tidak? Tentu buat orang yang mengatakan bahwa bekicot itu hidup di tempat-tempat yang kotor saja itu, jadi haram dia. Mungkin ada yang mengatakan halal juga. Ini jadi perdebatan ya nanti ya di kalangan para ulama. Karena memberi mudarat atau bahaya, ini haram ya. Maka segala yang memabukkan, segala yang kemudian merusak badan, ya haram untuk dimakan karena merusaknya itu. Oke, ya. Haram karena nas Al-Quran itu apa saja? Yang haram karena nas Al-Quran itu adalah bangkai, ya. Hurimat alaikumul maitah, yang namanya bangkai itu hewan yang mati tidak disembelih sesuai dengan syarat Islam, ya. Itu bangkai hukumnya, ya. Darah, baik darah yang namanya darah itu daman masfuha, ya. Darah yang mengalir, darah yang habitatnya mengalir. Maka nanti ada pengecualian. Bangkai juga ada pengecualian yang dihalalkan, yaitu apa? Bangkai yang halal itu as-samaku wal jarod. As-samaku ikan, wal jarodu dan belalang. Ya, saya lihat di daerah Gunung Kidul ya banyak orang jual beli belalang. Nah, itu boleh, halal memang. Ya kan? Darah nanti ada darah yang dianggap halal itu maksudnya ya limpa dan hati itu halal. Itu walaupun itu senyawa ya dengan darah, tapi karena ada nas yang menghalalkan jadi halal. Lalu yang ketiga babi, ya, baik babi hutan maupun babi kota, pokoknya itu haram dimakan. Babi kota itu biasanya warnanya putih, babi hutan itu warnanya hitam. Ya, haram dimakan. Pak, haramnya babi itu karena apa? Jawabannya adalah karena nas, ya, bukan karena mengandung cacing pita, bukan. Ya.
Bukan karena madorot, bukan. Pokoknya nas itu, nasnya mengharamkan ya haram. Tinggal kita sami'na wa ta'na, begitu saja. Wah, diharamkan oleh Allah diciptakan. Ya, manfaatnya untuk ujian buat kita. Kalau Allah sudah melarang, masih enggak kita akan melanggarnya? Nah, gitu, ujian buat kita paling tidak ya. Lalu yang keempat, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, ini juga haram. Wa ma uhilla li ghairillah. Dan apa-apa yang disembelih bukan atas nama Allah. Lalu homer ya, Al-Maidah ayat 90 ini mengharamkan homer ya. Ini ya, itu innamal khomru wal maisir itu rijsun min amali syaiton fajtanibu. Kemudian juga al-khobais yang keenam. Nah, nanti al-khobais ini yang menjadi diskusi menarik ini. Apa saja yang diharamkan karena termasuk al-khobais, yaitu hewan-hewan yang kotor, itu apa saja. Ada ulama yang mengatakan yang termasuk al-khobais adalah hewan yang diharamkan oleh Al-Quran dan oleh hadis. Gitu ya. Ada lagi yang mengatakan ya bisa saja ditambah dengan yang lain-lain yang menurut pandangan adat, pandangan orf, itu memang termasuk khobais. Oke, ini jadi perdebatan yang menarik nanti. Oke. Ya. Dan juga ada yang haram ya, karena nas hadis antara lain adalah himar jina, keledai, ini diharamkan oleh hadis ya. Binatang yang bertaring atau buas, burung yang berkuku tajam yaitu burung buas, bagian yang dipotong dari binatang yang hidup, nah, ini juga diharamkan ya. Ada ayam misalnya ya, kena kelindes motor, sayapnya patah, ayamnya masih hidup, nah, patahan sayap ini haram hukumnya ya. Jangan sampai terus mana nggak boleh, tetap haram ya. Haram karena kita disuruh untuk membunuhnya. Ini ada 5. Ada ular, ada burung gagak, ada tikus, itu, ada anjing, anjing galak itu. Ya, ada burung elang, ini juga kita diharamkan karena kita disuruh untuk membunuhnya. Itu berarti dia kotor. Oke. Ada yang haram karena kita dilarang membunuhnya. Antara lain adalah semut, lebah, burung hudhud, ada juga burung surati. Ya. Ini sayang saya nggak begitu paham ya burung surati. Kalau burung hudhud itu ada dalam Al-Quran ya. Saat Nabi Sulaiman ya kan, ya berkisah dengan Ratu Bilqis, itu yang memberitahu ada Ratu Bilqis itu kan burung hudhud. Oke. Nah, inilah ya yang saya sampaikan untuk masalah makanan dan minuman. Ya, masalah penyembelihan belum kita terangkan, nanti lain kali ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat WA ya. Ini memang makanan dan minuman itu sesuatu yang sangat menarik ya, karena bersinggungan dengan kita dalam kehidupan yang sehari-hari ini. Ya, hari ini pertemuan kita sampai di sini. Ya, kita akhiri bersama dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum